Seringkali, masalah perasaan bisa berubah menjadi bencana karena luka hati, cemburu, atau harga diri yang tersinggung. Itulah yang dialami oleh seorang wanita muda bernama Uswatun Hasanah atau yang akrab disapa Ana, yang kisah hidupnya berakhir dengan cara paling tragis. Ana tinggal di sebuah desa bernama Bence, Kecamatan Garum, Blitar. Sejak kecil, hidupnya jauh dari kata mudah. Orang tuanya bercerai saat ia masih sangat kecil, dan sejak itu, Ana dibesarkan oleh neneknya di rumah sederhana bersama kedua adiknya. Di tengah keterbatasan, Ana tumbuh menjadi sosok yang tangguh, berjuang demi masa depan dan demi orang-orang yang ia cintai. Pada tahun 2015, ketika usianya menginjak 19 tahun, Ana menikah untuk pertama kalinya. Pernikahan tersebut berlangsung di Blitar dan dari hubungan itu, Ana dikaruniai seorang anak. Namun, rumah tangga mereka tidak bertahan lama, dan setelah beberapa tahun, Ana dan suaminya memutuskan untuk bercerai. Ana pun menjadi ibu tunggal, berjuang membesarkan anaknya yang masih kecil. Waktu berlalu, dan pada tahun 2018, Ana kembali membuka hati untuk seorang pria asal Lumajang. Hubungan mereka berkembang cukup serius, dan mereka menikah secara siri, dikaruniai seorang anak perempuan. Meskipun semula kehidupan rumah tangga mereka tampak bahagia, ujungnya kembali berakhir dengan perpisahan. Ana, kini dengan 2 anak, kembali menyandang status janda dan tinggal di Blitar. Karena sulitnya kondisi ekonomi dan keterbatasan pekerjaan, Ana memutuskan untuk merantau ke Tulungagung pada tahun 2020 dengan harapan bisa memperbaiki nasib. Ia menitipkan kedua anaknya kepada neneknya di Blitar. Di Tulungagung, Ana berjuang mencari pekerjaan dan akhirnya diterima sebagai sales kosmetik. Selain itu, informasi yang beredar menyebutkan bahwa Ana sempat bekerja sebagai LC di sebuah tempat karaoke di kota tersebut. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Ana mulai membaik. Pendapatannya sebagai sales kosmetik dan pekerjaan sampingan lainnya mulai memberikan kestabilan finansial. Ana bahkan mampu menyewa sebuah kamar kos yang cukup nyaman di kawasan Jalan Panglima Sudirman, Tulungagung. Tak hanya itu, demi memudahkan kunjungannya ke anak-anak yang ia titipkan kepada neneknya di Blitar, Ana membeli mobil Suzuki R3 secara kredit. Setiap akhir pekan, ia menyempatkan diri untuk mengunjungi mereka. Tak pernah datang dengan tangan kosong, Ana selalu membawa makanan kesukaan anak-anaknya dan oleh-oleh untuk neneknya yang sangat ia cintai. Bagi Ana, kedua anaknya dan neneknya adalah sumber semangat hidup yang membuatnya terus berjuang. Selain itu, Ana juga rutin mengunjungi kedua orang tuanya yang tinggal terpisah di Blitar. Meskipun mereka telah lama bercerai, Ana selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan keduanya. Pada tahun 2022, status janda yang disandang Ana membawanya bertemu dengan seorang pria bernama Mamat Trihartanto atau yang lebih dikenal dengan panggilan Anto. Pria asal Tulungagung itu mulai mendekati Ana dan mereka pun terjalin hubungan asmara. Namun, latar belakang Anto ternyata tidak sebersih yang Ana kira. Ternyata, Anto sudah berkeluarga dan memiliki seorang istri serta 2 anak yang tinggal di Jombang. Sementara itu, Anto sendiri tinggal sendirian di Tulungagung karena alasan pekerjaan. Di masa lalunya, Anto dikenal sebagai sosok yang aktif dalam dunia pencak silat. Ia pernah menjabat sebagai ketua sebuah organisasi silat di Tulungagung dan bahkan menjadikan rumahnya sebagai tempat latihan. Anto kemudian memutuskan untuk vakum dari dunia pencak silat dan mencoba peruntungan bekerja di luar negeri, tepatnya di Taiwan, sebagai buruh peternakan kambing, dengan tugas utama menyembelih hewan. Setelah bertahun-tahun di Taiwan, Anto akhirnya kembali ke kampung halamannya di Tulungagung, dan di sanalah ia bertemu Ana. Setelah kembali, Anto mulai menekuni pekerjaan baru sebagai agen jual beli mobil bodong, sebuah praktik ilegal yang ia jalani dengan diam-diam. Dari dunia gelap itulah, ia mengenal Ana lebih dekat dan hubungan mereka pun berkembang menjadi lebih serius. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin intens.
Anto sering mengunjungi kos Ana, bahkan menginap di sana. Kepada tetangga sekitar dan keluarga Ana yang ada di Blitar, Anto mengaku bahwa mereka telah menikah secara siri, dengan tujuan agar keberadaannya di kos Ana tidak dipermasalahkan. Padahal, kenyataannya mereka hanya berstatus pacaran. Bahkan, Ana sempat mengenalkan Anto kepada ayah dan ibunya, dengan pengakuan bahwa mereka sudah sah secara agama. Awalnya, hubungan mereka berjalan cukup baik. Selama 1 hingga 2 tahun pertama, tidak banyak konflik berarti. Namun, pada tahun 2024, segalanya mulai berubah. Pertengkaran demi pertengkaran mulai muncul, dimulai dengan masalah keuangan. Anto, yang awalnya tampak mapan, ternyata tak mampu memberi nafkah secara konsisten kepada Ana. Tak hanya masalah finansial, kecemburuan mulai mengikis kedamaian di antara mereka. Anto menjadi semakin posesif dan sering menuduh Ana dekat dengan pria lain. Ia bahkan menuduh Ana membawa laki-laki ke dalam kos saat dirinya tidak berada di sana. Tuduhan-tuduhan tanpa bukti itu memperburuk suasana. Hubungan yang dulu penuh cinta kini berubah menjadi penuh ketegangan dan kecurigaan. Puncaknya terjadi pada pertengahan Januari. Tepatnya pada tanggal 18, seminggu sebelum kejadian yang mengguncang semuanya, Ana pulang ke Blitar untuk menemui ayahnya. Ia ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting, mimpi masa kecilnya yang ingin ia wujudkan, membangun rumah sendiri, tidak jauh dari rumah ayahnya. Rumah itu rencananya akan menjadi tempat tinggal tetap bagi Ana dan kedua anaknya, simbol kehidupan baru dan harapan masa depan yang lebih baik. Bahkan, proyek pembangunan rumah tersebut direncanakan mulai akhir Januari. Namun siapa sangka, rencana besar itu justru menjadi pembuka dari tragedi yang tak pernah Ana bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, setelah kembali dari Blitar ke Tulungagung, Ana menerima pesan dari Anto. Pria yang sebelumnya sempat bertengkar hebat dengannya, mendadak menghubungi Ana dan mengajak berdamai. Dengan kata-kata manis yang biasa ia gunakan untuk meluluhkan hati Ana, Anto berhasil meyakinkannya. Ia meminta Ana menjemputnya di terminal bus Gayatri, Tulungagung, sore itu juga. Pukul 17, Ana tiba di terminal dengan mobil pribadinya, mobil yang ia beli dari hasil jerih payah bekerja keras selama bertahun-tahun. Setelah bertemu, Anto mengajak Ana untuk pergi ke kota Kediri, sekadar jalan-jalan dan menghabiskan malam bersama. Jarak dari Tulungagung ke Kediri sekitar 1 jam, dan Ana pun setuju tanpa curiga. Sesampainya di Kediri sekitar pukul 10 malam, Anto mengusulkan agar mereka menginap di sebuah hotel di Jalan Mayor Bismo. Ana setuju dan mereka pun check-in seperti pasangan yang sudah saling mempercayai. Namun, malam itu justru menjadi awal dari tragedi yang tak pernah Ana duga. Di dalam kamar, keduanya sempat berbincang. Namun percakapan yang awalnya hangat itu berubah menjadi adu argumen. Anto kembali mencurigai Ana, mengungkit tuduhan lama bahwa Ana pernah membawa pria lain ke kos saat ia tidak ada. Tuduhan tanpa bukti itu membuat suasana semakin memanas. Hingga akhirnya, amarah Anto meledak. Sebagai mantan pesilat, Anto mengeluarkan kekerasan fisik. Ia mencekik leher Ana dengan tangan kasar. Dalam kepanikan, Ana berusaha keras melepaskan diri, namun Anto justru semakin brutal. Ia menjatuhkan tubuh Ana dan membentuk kepalanya ke lantai kamar hotel. Seketika, darah mengalir dari hidung Ana. Tubuhnya tergeletak lemah, tak lagi memberikan respons. Ana terkapar tak sadarkan diri, tergeletak di lantai hotel dan disinilah impian besarnya terhenti, di tengah malam yang seharusnya hanya menjadi perjalanan singkat untuk berdamai. Lebih dari 1 jam berlalu sejak tubuh Ana terkulai di lantai hotel, namun tak ada satu gerakan pun darinya. Melihat hal itu, Anto mulai panik. Ia mencoba menggoyangkan tubuh Ana, memanggil namanya berulang kali, namun Ana tetap tidak memberi respons. Detik demi detik yang bergulir akhirnya membawa Anto pada kesadaran pahit, Ana telah tiada. Nafas terakhir wanita yang selama ini ia anggap istri sirinya telah pergi.
Dalam kondisi panik dan ketakutan, Anto mulai mencari cara untuk menutupi perbuatannya. Di tengah kekalutan pikirannya, ia menemukan ide yang mengerikan, membuang tubuh Ana dengan memasukkannya ke dalam koper. Malam itu juga, sekitar pukul 11 malam, ia menghubungi seorang temannya di Tulungagung dan memintanya untuk mengambil koper merah di rumahnya di Dusun Banaran, wilayah Gombang, dan membawanya ke hotel di Kediri. Temannya, yang tidak mengetahui apa-apa, menuruti permintaan itu tanpa curiga. Sementara temannya dalam perjalanan membawa koper, Anto keluar dari hotel untuk membeli sejumlah perlengkapan, kantong plastik besar, lakban, dan sebuah pisau dapur dari minimarket terdekat. Pukul 2 dini hari, temannya tiba di hotel dan terekam jelas oleh CCTV. Ia menunggu di luar sementara Anto mengambil koper dan membawanya masuk ke kamar. Setelah menerima koper, Anto menyuruh temannya kembali pulang dan memintanya untuk kembali menjemput saat subuh. Di kamar hotel itulah, tindakan keji Anto mulai terjadi. Anto berusaha memasukkan tubuh Ana ke dalam koper merah tersebut. Namun, koper itu terlalu kecil. Dalam kebingungan yang bercampur panik, naluri sadis Anto mengambil alih. Pengalamannya bekerja di peternakan kambing di Taiwan, khususnya dalam bagian pembelian, memberinya keahlian yang kini disalahgunakan untuk menutupi perbuatannya. Dengan pisau dapur yang baru dibeli, Anto mulai memotong tubuh Ana menjadi beberapa bagian, kepala, tangan, betis, dan bagian tubuh lainnya. Potongan-potongan tersebut ia atur sebisanya. Tubuh dan tangan dimasukkan ke dalam koper, kepala dimasukkan ke dalam kantong plastik putih, dan kaki ia bungkus dengan kantong plastik hitam. Setelah semua bagian tersimpan, Anto kembali menghubungi temannya untuk menjemputnya di hotel. Pagi itu, temannya datang lagi, tanpa menyadari bahwa kini ia turut membantu Anto membawa bukti kejahatan. Dengan tenang, Anto meletakkan koper berisi tubuh Ana ke dalam bagasi mobil milik Ana sendiri. Mereka pun melaju kembali ke Tulungagung, menempuh perjalanan 1 jam lebih. Setibanya di Tulungagung, Anto menurunkan temannya, lalu melanjutkan perjalanan sendirian ke rumah neneknya yang sedang kosong. Di sana, koper dan 2 kantong plastik besar tersebut ia sembunyikan dengan hati-hati. Koper dibungkus plastik wrap dan dililit lakban agar tidak menimbulkan bau mencurigakan. Setelah barang bukti tersimpan rapi, Anto melanjutkan aksinya. Ia membawa mobil milik Ana menuju Sidoarjo, sekitar 3,5 jam perjalanan dari Tulungagung. Di sana, ia menjual mobil tersebut dalam kondisi bodong, tanpa surat-surat lengkap, seharga 57 juta rupiah. Uang hasil penjualan itu ia gunakan untuk melarikan diri dan menyusun alibi. Setelah berhasil menjual mobil Ana, Anto tidak langsung pulang. Ia naik angkutan umum menuju Kediri untuk membeli sebuah mobil Toyota Vios. Transaksi berjalan lancar, dan tak lama kemudian, Anto kembali ke Tulungagung dengan mobil barunya. Namun, sesampainya di rumah neneknya, tempat ia menyimpan koper merah berisi potongan tubuh Ana dan 2 kantong plastik besar, Anto kembali dihadapkan pada dilema besar. Kemana ia harus membuang jejak kejahatannya agar tak terlacak? Setelah berpikir keras, ia memutuskan untuk menyewa sebuah mobil Toyota Veloz dari rental mobil di Tulungagung. Mobil sewaan itu akan ia gunakan untuk membuang koper dan kantong plastik berisi sisa tubuh Ana ke tempat yang jauh dan terpencil. Begitu mobil siap, Anto kembali ke rumah neneknya. Ia mengambil koper merah serta 2 kantong plastik besar, 1 berwarna putih dan 1 hitam, dan segera berangkat. Perjalanan panjang pun dimulai. Tujuan pertamanya adalah Kabupaten Ngawi, sekitar 3 jam perjalanan dari Tulungagung. Di sana, ia menemukan sebuah selokan besar di pinggir jalan desa Dadapan. Setelah memastikan situasi aman, ia membuang koper merah ke dalam saluran tersebut, lalu segera meninggalkan lokasi. Perjalanan dilanjutkan ke Ponorogo, tepatnya ke kawasan hutan Sampung. Di tengah sunyi dan gelapnya pepohonan, ia membuang kantong plastik hitam berisi bagian tubuh lainnya.
Masih ada satu kantong plastik tersisa yang berwarna putih dan berisi kepala Ana. Anto pun mengarahkan mobilnya ke wilayah Trenggalek, tepatnya ke desa Gemaharjo. Di sanalah kantong terakhir itu ia buang. Setelah memastikan semua barang bukti telah tercecer di 3 lokasi berbeda di Jawa Timur, Anto kembali ke Tulungagung. Ia segera mengembalikan mobil sewaan, lalu pulang ke rumah untuk beristirahat, seolah tak terjadi apa-apa. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Keesokan harinya, tanggal 23 Januari, seorang warga desa Dadapan di Kabupaten Ngawi yang sedang membuang sampah tiba-tiba terkejut menemukan sebuah benda mencurigakan di selokan. Bungkusan besar itu tampak mencolok dan berat. Karena penasaran, warga tersebut mencoba mengangkatnya. Setelah melihat bahwa itu adalah koper merah, ia memberanikan diri membuka sedikit resletingnya. Apa yang terlihat di dalamnya langsung membuatnya mundur ketakutan. Potongan tubuh wanita tanpa kepala. Dalam kepanikan, warga itu segera memanggil warga lain. Tak butuh waktu lama, laporan diteruskan ke pihak kepolisian. Suasana di desa pun berubah drastis, tegang, ramai, dan penuh tanda tanya. Kasus koper merah itu mulai menyita perhatian, tidak hanya warga sekitar, tapi juga seluruh penjuru Jawa Timur. Tak lama setelah laporan warga masuk, tim kepolisian segera berdatangan ke lokasi penemuan koper merah di selokan Desa Dadapan, Ngawi. Setelah memeriksa isi koper tersebut, kecurigaan warga pun terbukti. Di dalamnya terdapat potongan tubuh seorang wanita, tanpa kepala dan tanpa kedua kaki. Yang tersisa hanyalah batang tubuh dan kedua lengan. Penemuan mengerikan ini segera menggegerkan warga sekitar. Dalam hitungan jam, berita ini meledak dan menjadi sorotan nasional. Media-media besar mulai menurunkan laporan dengan judul sensasional. Seluruh negeri pun bertanya-tanya, siapa korban ini dan siapa pelakunya? Potongan tubuh yang ditemukan di koper segera dibawa ke RSUD Dr. Soeroto, Ngawi, untuk dilakukan proses autopsi dan identifikasi lebih lanjut. Sementara itu, polisi mulai melakukan penyisiran intensif di sekitar lokasi penemuan, berharap dapat menemukan bagian tubuh lainnya, termasuk kepala dan kedua kaki yang masih hilang. Tak lama setelah itu, pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi korban melalui sidik jari. Identitas korban terkonfirmasi sebagai Uswatun Hasanah, seorang perempuan kelahiran 1995 asal Blitar. Setelah identitas ini diumumkan, berbagai media mulai menayangkan wajah korban yang sudah dikenali, meskipun sebagian besar tubuhnya masih belum ditemukan. Kabar ini cepat sampai ke pihak keluarga. Melihat foto korban yang tersebar di media, mereka terkejut dan tak percaya. Ayah dan ibu Ana, sapaan akrab Uswatun, segera berangkat ke RSUD Dr. Soeroto. Setibanya di sana, mereka langsung mengenali tubuh putri mereka dari beberapa ciri khas. Tindik di bagian pusar dan gelang yang masih melingkar di pergelangan tangan korban. Sementara itu, setelah identitas korban tersebar luas di media, pihak manajemen sebuah hotel di Kediri segera menghubungi polisi. Mereka mengenali korban sebagai tamu yang sempat check-in beberapa hari sebelumnya bersama seorang pria di kamar nomor 301. Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi segera menuju hotel dan melakukan penyelidikan di kamar 301. Hasilnya mengejutkan, kamar itu berantakan dengan bekas genangan darah di beberapa bagian lantai. Polisi juga menemukan sejumlah barang bukti penting seperti pisau dapur, lakban, serta plastik wrap yang identik dengan bahan pembungkus koper yang sebelumnya ditemukan. Penyelidikan semakin mengerucut saat petugas memeriksa rekaman CCTV hotel. Dari rekaman tersebut, terlihat jelas seorang pria membawa koper merah keluar dari kamar dan meletakkannya ke bagasi mobil. Wajah pria tersebut sangat mirip dengan Antok, yang dikenal keluarga sebagai suami siri Ana. Dari sinilah rangkaian kejahatan mulai terungkap. Polisi pun langsung menetapkan Antok sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan keji ini. Pada hari yang sama, tanggal 24 Januari, prosesi pemakaman Uswatun Hasanah atau Ana
dilaksanakan dengan suasana penuh duka. Namun, ada satu hal yang membuat hati keluarga semakin perih. Jenazah Ana dimakamkan dalam kondisi yang tidak utuh. Hingga saat itu, bagian tubuh lainnya, seperti kepala dan kedua kaki, masih belum ditemukan. Yang semakin memperburuk kecurigaan keluarga adalah ketidakhadiran Antok, suami siri Ana. Sejak kabar kematian menyebar, Antok tak pernah muncul, bahkan saat prosesi pemakaman. Ketidakhadirannya, ditambah dengan ciri-ciri pria yang terekam di CCTV hotel yang sangat mirip dengan Antok, membuat kecurigaan pihak keluarga semakin menguat. Kecurigaan ini akhirnya menjadi petunjuk berharga bagi pihak kepolisian. Tanpa menunggu lama, penyelidikan difokuskan pada keberadaan Antok. Namun ternyata, Antok sudah lebih dulu melarikan diri. Setelah dilakukan penelusuran intensif, polisi akhirnya mendapat informasi bahwa Antok berada di wilayah kota Madiun. Tim kepolisian pun segera bergerak. Hingga 2 hari kemudian, pada tanggal 26 Januari, Antok berhasil ditangkap saat mobil yang dikendarainya berhenti di sebuah lampu merah di tengah kota Madiun. Tanpa perlawanan, ia langsung diamankan dan dibawa untuk diperiksa lebih lanjut. Di ruang interogasi, Antok tak bisa berkutik. Bukti-bukti yang dimiliki polisi sudah sangat kuat, termasuk rekaman CCTV, barang bukti dari TKP, dan saksi-saksi. Di bawah tekanan dan fakta yang tak bisa dibantah, Antok akhirnya mengaku. Ia mengungkapkan seluruh kronologi kejadian, termasuk lokasi tempat ia membuang sisa tubuh Ana yang hingga saat itu masih dalam pencarian. Berdasarkan pengakuannya, polisi segera bergerak menuju 2 lokasi berbeda di Jawa Timur. Lokasi pertama berada di kawasan hutan di Ponorogo, tempat di mana kedua kaki Ana ditemukan dalam kondisi terbungkus kantong plastik hitam. Lokasi kedua adalah di Desa Selawi, Kabupaten Trenggalek. Di sanalah, kepala Ana yang dibungkus kantong plastik putih akhirnya ditemukan. Dengan ditemukannya seluruh bagian tubuh korban, proses pemakaman pun akhirnya bisa disempurnakan. Keluarga kembali menggelar doa dan prosesi pemakaman lanjutan, kali ini dengan perasaan sedikit lebih tenang. Jenazah Ana akhirnya kembali dalam keadaan utuh dan mendapat tempat peristirahatan terakhir yang layak. Sementara itu, Antok yang telah berhasil ditangkap hanya bisa tertunduk pasrah di hadapan penyidik. Ia bahkan sempat menangis saat mengakui seluruh perbuatannya. Dalam pengakuannya, Antok mengaku nekat melakukan tindakan keji itu karena diliputi rasa cemburu. Ia mencurigai bahwa Ana, kekasihnya, diam-diam membawa pria lain ke dalam kos mereka. Perselisihan di antara mereka juga semakin sering terjadi belakangan ini, diperparah oleh tekanan ekonomi yang terus membebani hubungan mereka. Dari rasa cemburu yang tak terkendali dan konflik yang terus membesar itulah, Antok akhirnya memilih jalan tragis yang tidak hanya mengakhiri hidup Ana, tetapi juga menghancurkan masa depan banyak pihak, termasuk 2 anak Ana yang kini harus tumbuh tanpa sosok ibu. Atas perbuatannya, Antok kini menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Ia terancam dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, atau bahkan hukuman mati, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, proses hukum masih terus berjalan, termasuk pendalaman terhadap kemungkinan keterlibatan temannya yang tanpa sadar sempat membantu membawa koper berisi tubuh korban. Penyidik kini menelusuri apakah teman tersebut hanyalah korban tipu daya, atau justru memiliki peran yang lebih dalam. Seiring proses hukum yang terus berlangsung, harapan besar datang dari publik. Semoga keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Bukan hanya untuk Ana sebagai korban, tetapi juga untuk kedua anaknya, yang kini kehilangan figur ibu sekaligus pelindung utama dalam hidup mereka. Untuk itu, mari kita semua turut mendoakan Ana. Apapun latar belakang hidupnya, Ana adalah seorang ibu yang sedang berjuang demi masa depan anak-anaknya. Bukan demi glamor atau kesenangan duniawi, melainkan demi tanggung jawab sebagai orang tua tunggal. Semoga seluruh amal ibadahnya diterima dan ia ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Amin. Dan dari tragedi ini,
Marilah kita mengambil pelajaran. Semoga kejadian seperti ini tak pernah lagi terulang. Bagi kita semua, semoga ini menjadi pengingat penting bahwa emosi yang tak terkendali bisa membawa kehancuran besar, dan bahwa setiap konflik harus diselesaikan dengan bijak, bukan dengan kekerasan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sekian dulu ceritaku kali ini, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.